Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Stafarki, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 63 Kelompok 1 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. Pada video kali ini, izinkan saya memaparkan rangkuman pokok-pokok bahasan pada agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas 3 pokok bahasan tentang sikap perilaku bela negara, diantaranya ada wawasan kebangsaan, kesiapan bela negara, dan analisis isu kontemporer. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya akan sedikit jelaskan mengenai beberapa titik penting sejarah Indonesia. Yang pertama, pada 20 Mei 1908 berdirinya organisasi Budi Utomo. Yang kedua, pada 25 Oktober 1908 berdirinya Perhimpunan Indonesia. Yang ketiga, pada 30 April 1926 diselenggarakannya Kongres Pemuda I. Pada 27 hingga 28 Oktober 1928 dilaksanakannya Kongres Pemuda II. Yang selanjutnya pada 1 Maret 1945 dibentuklah organisasi BPU-PKI. Dan yang terakhir pada 7 Agustus 1945 dilakukan pembentukan PPKI. Berikutnya bahwa dijelaskan terdapat 4 konsensus dasar dalam wawasan kebangsaan. Di antaranya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua Pancasila, yang ketiga NKRI, dan yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya adalah lambang-lambang negara. Lambang-lambang negara terdiri dari, pertama ada bendera negara. Bendera NKRI yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Yang kedua bahasa negara. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila. Dan yang terakhir lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan NKRI adalah Indonesia Raya. Pokok bahasan kedua yaitu kesiapsiagaan bela negara. Yang dimaksud dengan kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai dengan kerelaan berkorban dengan sepenuh jiwa dan raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rumusan 5 nilai bela negara. 5 nilai bela negara diantaranya yang pertama adalah cinta tanah air. Contoh dari cinta tanah air tersendiri adalah mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI, menjaga nama baik bangsa dan negara, serta mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Contoh dari sadar berbangsa dan bernegara diantaranya disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, bangga terhadap bangsa dan negaranya sendiri, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, serta menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin ketiga dari nilai bela negara yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Contoh dari setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara diantaranya menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, memahami dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meyakini Pancasila sebagai dasar negara, serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, menerapkan prinsip dan nilai musyawarah serta mufakat, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi masyarakat atau hak asasi manusia. Yang terakhir, saling membantu dan menolong antar sesama sesuai dengan nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan. Poin keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Adapun contoh dari rela berkorban untuk bangsa dan negara yaitu rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosiokulturalnya.
Selanjutnya, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara, membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi serta kemampuan masing-masing, berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Poin terakhir dari 5 nilai bela negara yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara. Adapun contoh-contohnya diantaranya memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara, mempunyai kemampuan memahami, mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing, senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, serta intelijensi yang tinggi, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman, serta yang terakhir, memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati. Masuk kepada pokok bahasan ketiga, yaitu analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer adalah suatu persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi perbincangan hangat di masa kini, sehingga solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Adapun analisis isu kontemporer terdiri dari korupsi, narkoba, terorisme, money laundering, proxy war, dan mass communication. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.